Cipawa, Cipawa, benar, Cipawa, benar. Pukulan keras. Cipawa, Cipawa, Oh benar. yang. Naik. Pukulan keras. Pukul dirimu sendiri. Pukulan keras, pukulan keras. Pukul. Oh yang. Datang. Ada yang mau dikatakan? Aku ingin bicara berdua denganmu. Siu bukan orang luar. Kamu bisa mengatakannya. Biarkan aku ambil air. Ayo pelan-pelan. Apa yang terjadi? Kamu memasang cincin ini pada diriku sendiri. Itu berarti kita berdua akan bersama selamanya dan saling mencintai. Tapi kamu melanggar janjimu. Itu tidak berarti apa-apa bagiku sekarang. Jadi aku ingin menahanmu sebentar. Tolong lepaskan itu. Dari sekarang, aku tidak akan mengganggumu lagi. Baik.
Oh Yang, hujan deras di luar. Aku khawatir Meia tidak bisa mendapatkan mobil. Aku akan mengantarmu pulang. Apa yang bisa kulakukan? Aku tidak bisa menghubunginya. Bagaimana jika sesuatu terjadi? Meia, Oh Yang, sudah terlambat, tidak ada taksi tersedia saat ini. Kamu ingin dia mati karena kehujanan? Aku tidak peduli apa yang terjadi di antara kalian berdua. Dia dulu adalah sahabatku. Oh Yang, Meia. Buka. Masuk ke mobil. suster, bagaimana keadaannya? Ini infeksi paru-paru. Kamu datang tepat waktu, dia akan baik-baik saja. Bisa jadi serius kalau panasnya tidak turun. Obat antiinflamasi biasa tidak efektif untuknya sekarang. Jadi kami memberinya obat yang lebih spesifik. Ini akan segera bekerja. Terima kasih. Beritahu saya ketika botol ini habis. Masih ada 4 lagi. Tentu. Oh Yang, apapun yang terjadi antara Lin Meia dan kamu, dia sedang sakit sekarang. Kita harus tetap di sini untuk merawatnya. Jangan khawatir, saya tidak akan keberatan. Saya akan pergi membelikanmu makanan. Tunggu di sini.
Presiden. Lin Meya pingsan karena hujan. Dia sekarang di rumah sakit didiagnosis dengan infeksi paru-paru. Apa parah? Dia sudah diberi obat yang akan segera menurunkan demamnya. Kirimi saya lokasinya. Saya sedang dalam perjalanan. Maafkan saya. Saya sangat menyesal. Saya orang terakhir yang ingin kamu terluka. Atau sedih. Tapi saya tidak tahu bagaimana harus menghadapimu. Saya takut melihat matamu. Berbicara denganmu. Atau bahkan mendengarkan hatiku sendiri. Dibenci olehmu lebih baik untukku daripada mengatakan yang sebenarnya. Tapi sekarang, saya tidak tahu apakah saya melakukan ini salah. Tolong katakan padaku. Apa yang harus saya lakukan? Saya akan menjagamu seperti seorang kakak. Yilong, Presiden. Apakah Ouyang di sini? Ya. Su Xiu baru saja pergi, membelikan makan malam untuknya. Tunggu saya di mobil. Baik. Ayah. Bagaimana kabarnya? Dia baik-baik saja. Mungkin kamu ingin tinggal bersamanya sebentar. Aku perlu ke kamar mandi. Xiaoya. Ayah ada di sini. Jangan takut. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Seharusnya aku yang bertanya itu. Pacar anakmu sakit. Apa yang kamu lakukan di sini? Tenanglah. Pasien butuh istirahat. Jangan berisik ya. Bisakah kita keluar? Pasien? Itu benar-benar memberiku alasan untuk mengatakannya di sini. Akan lebih baik jika si kecil ini bisa bangun dan bergabung dengan kita. Bisakah kamu berhenti bicara omong kosong? Omong kosong. Cara kamu memegang tangan kecilnya yang lembut itu cukup mahir. Dengar, ayo kita keluar. Bisakah kita membahas ini di luar? Aku masih akan buta terhadap fakta jika aku tidak menerima foto ini. Kita di rumah sakit. Bisakah kamu mengecilkan suaramu? Ayo kita keluar. Hentikan. Lepaskan aku. Apa yang memalukan, hah? Apa yang kamu lakukan? Aku mengatakannya di sini. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Aku mengatakannya di depannya. Apa yang memalukan? Tinggalkan aku. Apa-apa yang memalukan?
Ini rumah sakit. Aku mengatakannya di sini. Lepaskan aku. Kecilkan suaramu. Apa yang kamu sembunyikan? Apa masalahmu? Jangan lakukan ini. Bisakah kamu mengecilkan Lepaskan suaramu? aku. APA. Apa yang kamu lakukan? Kemarilah masuk. Masuk, lepaskan aku. Ki-yun, kemarilah. Biar aku jelaskan padamu. Diamlah. Kamu benar-benar menjijikkan. Aku bertanya-tanya. Kenapa Ouyang tiba-tiba membuang perempuan jalan setelah terobsesi padanya? Selama waktu yang lama. Kupikir dia akhirnya sadar. Ternyata, ayahnya sendiri orang yang memberinya kehidupan membesarkannya. Yang merayu perempuan jalang itu. Oh Changlin, kamu seharusnya malu pada dirimu sendiri. Usiamu cukup untuk menjadi ayahnya. Ki-yun, apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu masih tidak mau mengaku? Baik, aku akan membuat perempuan kecil itu mengaku sendiri. Dia bersedia melakukan apa saja untuk naik dan apa yang telah dia lakukan. Tidak ada yang besar hanya merayu ayah pacarnya. Ki-yun, kau dengarkan aku. Gadis di ponselmu. Itu bukan Lin Meya. Itu saudara kembarnya Du Ruonan. Nama asli Lin Meya adalah Du Ruoya. Mereka adalah anak-anakku, milikku dan Du Xiayue. Xiayue hamil sebulan. Ketika dia meninggalkanku, yang juga tidak jelas baginya, Xiaoya lahir dengan penyakit jantung. Dan biaya pengobatannya di luar kemampuannya. Jadi dia mengirimnya ke panti asuhan. Membawa Ruonan, meninggalkan kota, tidak pernah kembali. Kemudian, Xiaoya diadopsi oleh Lin Siguo. Diganti namanya menjadi Lin Meya. Aku tahu kamu pikir aku berbohong. Tapi aku sudah melakukan tes DNA dengan Ruonan. Mereka memang anak-anakku. Ki-yun, aku tidak bermaksud membohongimu. Aku tidak bisa menemukan kesempatan yang tepat untuk mengatakannya. Sekarang Ouyang sudah tahu kebenarannya. Dan dia memilih untuk menanggungnya sendiri. Kita sudah melalui ini. Ini sebaiknya tidak diketahui oleh Lin Meya. Kalau dia tidak tahan. Apakah ini alasanmu ingin bersama denganku? Ini cara tercepat untuk membuatnya berdamai dengan perpisahanmu. Kupikir kau benar-benar mencintaiku, tapi sepertinya hanya aku yang terlalu banyak berpikir. Maaf Xiu. Aku tidak pernah ingin menyakitimu. Aku ingin mencoba. Aku tidak tahu apakah kau masih mau menerimaku atau tidak. Bahkan jika aku tahu, kau melakukan semua ini untuk Lin Meya. Dan bahkan jika aku tahu kau tidak mencintaiku sama sekali, aku tetap tidak bisa menolakmu.
Ouyang? Aku seperti gadis-gadis lainnya, memiliki harga diri dan kebanggaan. Aku tidak pernah memberikan diriku seperti ini kepada orang lain. Aku berhenti sekolah dari Perancis untukmu. Dan aku rela menjadi pilihan kedua saat kau bersama Lin Meya. Aku melakukan ini karena aku mencintaimu. Aku benar-benar jatuh cinta padamu. Pada saat pertama aku melihatmu. Tolong jangan sakiti aku. See you. Lin Meya adalah saudariku. Tidak mungkin kita bisa bersama. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mencintaimu. Kau akan aku percaya pada diriku sendiri. Paman Li, Kau sudah bangun. kenapa aku di rumah sakit? Santai. Merasa lebih baik. Kupikir kau sudah pulang tadi malam. Kenapa pergi ke klub? Dan jika kau pergi, kenapa tidak meminta aku untuk pergi bersama? Tadi malam, aku pergi ke sana untuk mengembalikan cincin itu ke Ouyang, dan hujan mulai turun dalam perjalanan pulang. Aku ingin meneleponmu, tapi ponselku rusak karena air. Dan Kemudian kamu pingsan. Yang dan Susio membawamu ke rumah sakit. sayang sekali. Mengapa aku harus mempermalukan diri sendiri? Dokter bilang dia akan baik-baik saja, dia hanya minum obat antiinflamasi. Tolong rawat dia baik-baik. Ini sama sekali tidak memalukan. Ini berani. Kamu punya keberanian untuk mengucapkan selamat tinggal pada setiap tahap hidupmu. Aku harus belajar itu darimu. Aku serius.
Lin Meya dasar bodoh. Bagaimana bisa kamu sampai dirawat di rumah sakit karena kehujanan? Di klub kakakku? Kamu bisa meneleponnya. Minta pelayan untuk mengatur mobil untuk membawamu pulang. Atau check-in saja. Dan menjoin up semalam. Dan kembali pagi ini. Tolong hentikan pelajaranmu. Otakku benar-benar macet saat itu. Kau tahu itu. Kamu seharusnya memberitahuku. Aku bisa pergi bersamamu. Kakakku memberitahuku bahwa si Jalang Susiu juga ada di sana. Mengapa Ouyang begitu aneh? Dia tidak pernah meminta wanita untuk pergi ke klub bersamanya sebelumnya. Baiklah cukup. Bukankah ibu menyuruhmu membawa sarapan? Ya Tuhan, aku seharusnya datang jauh lebih awal. Kalau ibu tidak cerewet, Sepanjang pagi, kalian berdua pasti kelaparan. Ibu membuat ini khusus untuk kalian. Sarapan penuh kasih sayang. dia bilang kalian harus menghabiskan semuanya. Ini dia. Aku pergi. Kamu mau kemana? Kamu tidak sarapan bersama kami. Oh, ibu juga bilang, Aku sebaiknya pergi. ketika kalian berdua, Sedang menikmati sarapan penuh kasih sejauh sayang. mungkin. Jadi aku melakukan apa yang dia katakan sekarang. Selamat menikmati makanannya. Tunggu sebentar. Bisakah kamu menungguku di mobil? Aku ingin membawa kalian berdua ke suatu tempat. Kayak Kamu akan tahu ketika sampai di sana. Sekarang hilanglah. Nikmati. Kak, kau ingin membawa kami ke toko lama kita? Sabar dulu. Ya Tuhan. Kak, Xiaoya. Li Dong telah menebus restoran kita. kamu hebat, Kak. Ini romantis. Oh, aku menangis. Paman Li, kamu benar-benar telah melakukan banyak hal untukku. Tapi aku tidak bisa. Jangan pernah mengatakan kata itu padaku. Sebelum kamu menolakku. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu bukan satu-satunya alasan. Aku melakukan ini. Restoran ini telah melalui semua masa baik dan Di buruk. jalan tua ini, selama lebih dari 10 tahun bukan? Aku yakin kamu bukan satu-satunya yang mencintainya. Setiap pelanggannya juga mencintainya. Jadi aku melakukan ini juga untuk tetangga-tetangga yang merindukan hidangan di restoranmu. Aku percaya semua orang berharap restoran ini bisa penuh dengan semangat lagi hangat dan manis. Hidup dan ramai selalu tersedia dengan hidangan yang tak terlupakan. Seperti dulu. Mengapa tidak mengambil uang yang aku gunakan untuk menebus restoran Sebagai ini? investasi? Lihat. Aku yang bertanggung jawab menyediakan dana. Kau menyediakan teknologi dan keterampilan manajemen. Kamu memiliki 51% saham. Aku akan memeriksa rekening di akhir setiap bulan. Oh, dan kamu harus memberiku laporan tahunan. Di akhir tahun. Dan jadwal kerja untuk tahun kedua. Kau pikir ini tidak masalah buatmu? Aku anggap itu sebagai ya. Baiklah, mulai sekarang. Kamu sudah resmi menjadi pemegang saham restoran ini. Kamu punya hak veto terakhir. Jadi, apa kita akan bekerja sama dengan baik? Oke, petasan tudohu? Ya, aku hampir lupa. Waktunya. Api menyala.
Ayah? Maafkan aku. Selama ini, aku mengurus urusanku sendiri. Dan tidak datang untuk bicara padamu. Apa kau tidak marah padaku? Aku punya kabar baik. Gerobak kita dibeli kembali oleh Paman Xiaoli. Dan Papan nama Lines Grand Gear kini sudah tergantung kembali. Paman Xiaoli bilang bahwa semua ini dihitung sebagai bagian sahamnya. Aku tahu dalam hatiku. Dia mengatakannya hanya karena aku merasa tidak nyaman. Itulah mengapa dia menemukan solusi seperti itu. Lagi pula ayah, Paman Xiaoli meminta rumah kita kembali. Dan pengasuhmu saat ini Xiao Qi juga ditemukan oleh Paman Xiaoli. Kita benar-benar berhutang banyak pada Paman Xiaoli sekarang. Tapi ayah tenang saja. Aku pasti akan membayar kembali uang itu di masa depan. Meski aku menganggur sekarang, kita masih punya gerobak makanan. Tudou dan aku pasti akan menjaga gerobak itu agar tetap beroperasi. Mau minum sesuatu? Tidak. Apa kamu sudah merasa lebih baik sekarang? Kamu demam beberapa hari lalu. Aku khawatir tentangmu. Terima kasih untuk membawaku ke rumah sakit hari itu. Aku sudah jauh lebih baik sekarang. Meya, kalau bukan karena Ouyang, apakah kita akan tetap jadi sahabat terbaik? Maaf? Kalau kau memberitahuku tentang itu, aku ada urusan lain. Kalau begitu aku pergi dulu. Meya, bisakah kau duduk dan mendengarku? Aku benar-benar sedih. Akhir-akhir ini, aku sering teringat masa-masa di Prancis. Katakan saja apapun. Kuharap kau tidak menyalahkan Ouyang. Dia punya kesulitan. Ouyang memilih untuk menyembunyikanmu. Karena dia takut kau tidak akan sanggup menerima kenyataan. Itu sebabnya dia menggunakan cara yang tegas ini untuk melindungimu. Tapi aku pikir kau berhak tahu kebenarannya. Meya, apakah kau tidak pernah berpikir siapa ayah kandungmu sebenarnya? Apa maksudmu? Beberapa waktu lalu, Ouyang tiba-tiba menghilang. Kau pasti bertanya-tanya kemana dia pergi. Dia pergi ke Thailand untuk mencari Duruonan, saudari kembarmu.
dan dia membawanya kembali untuk melakukan tes DNA dengan Paman Ou. Hasil identifikasinya adalah terkait darah. Meiya, kau dan Duruonan adalah putri kandung Paman Ou. Su Xiu, kau benar-benar tidak perlu membuat-buat kebohongan seperti ini. Aku sudah memutuskan. Dari sekarang, aku tidak akan lagi mengganggu Ouyang. Ini bukan kebohongan. Meskipun seseorang berbohong seharusnya ayahmu. Ini yang dikatakan Paman Lin kepada Paman Ou sendiri. Malam dia melihatnya. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa tanya Duruonan. Dia tinggal di rumah Ou sekarang. Paman Ou dan Ouyang memilih untuk bersembunyi darimu. Karena mereka takut kamu tidak akan menerima. Setelah mengetahui kebenaran, Ouyang juga secara khusus memberitahuku untuk tidak memberitahumu. Tapi aku pikir, itu tidak adil bagimu. Tanpa memberitahumu. Meiya, kamu bukan lagi anak yatim. Paman Ou adalah ayah kandungmu. Ouyang, meskipun dia saudara tiri denganmu, dia juga saudaramu. Aku tahu itu. Nasib sangat kejam. Sebenarnya tidak masalah jika kamu salah jalan. Yang terpenting adalah bisa mengerem tepat waktu. Sebenarnya hubungan keluarga lebih lama daripada cinta. Pikirkanlah. Bagus memiliki saudara seperti Ouyang. Aku sedikit iri padamu. Nasib benar-benar luar biasa. Aku percaya. Tidak ada yang bisa mengendalikan hatinya sebelum cinta. Aku tahu. Aku menyakitimu sebelumnya. Meiya. Bisakah kita kembali ke masa lalu? Dan tetap menjadi sahabat terbaik. Meiya, kamu dan Duruonan adalah putri kandung Paman Ou. Ayah, Kamu kembali, ketua. kamu kembali. Duduklah dan makan sesuatu. Kamu baru saja mabuk dan makan sedikit. Kita tidak bisa melanjutkan lagi. Mari kita putus. Itu masuk akal. Aku sebagai seorang anak, tak bisa menentangnya saat ini. Ngomong-ngomong, apa yang ingin aku katakan sudah selesai. Mulai hari ini, kamu dan aku tak ada hubungannya lagi.
Halo? Kamu di mana? Meya? Aku di Thailand, ada masalah apa? Tidak ada, apa. Aku cuma ingin bertanya. Ibu. Bagaimana kabar ibu? Ibu baik-baik saja. Kamu juga baik-baik saja? Aku juga baik-baik saja. Jangan khawatir. Halo? Anggur palsu itu mengerikan. Lebih baik punya uang. Beberapa waktu lalu, bagaimana berani kita duduk di dek? Kita masing-masing sebotol bir kecil. Bergejolak di lantai dansa sepanjang malam. Kalau habis, kita harus menuangkan lebih banyak air. Tapi sekarang, aku pakai sedotan ini untuk meminum seluruh botol brandy. Minumlah sedikit. Kamu belum sembuh. Ruonan, aku tahu bahwa kamu peduli padaku. Pergi sana. Perjelas hubungan kita. Aku adikmu dan kamu kakakku. Jangan terlalu banyak mikir. Tapi ibumu telah menitipkanmu padaku. Jangan selalu menyebut ibuku. Itu ibuku, bukan ibumu. Ibu, apa kamu melihatnya di surga? Ruonan, dan aku baik-baik saja sekarang. Kami kaya sekarang. Tidak ada lagi penderitaan. Tenanglah di surga. Aku akan menjaganya dengan baik. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Apa Siu yang memberitahumu? Saya hanya berpikir, lebih baik kamu tidak mengetahuinya. Apa kamu akan terus bersembunyi dariku? Maaf. Saya tidak tahu bagaimana menghadapimu. Saya tahu. Kamu tidak seperti itu. Saya tahu bahwa semua kata-kata keras yang kamu katakan padaku saat kita putus adalah kebohongan. Jelaskan bahwa saya bertemu orang yang tepat. Meskipun Tuhan bercanda besar dengan kita. Tapi untungnya, kita tidak terlalu keterlaluan. Selama ini, saya memikirkan banyak alasan
Mengapa kamu putus dengan saya? Satu-satunya alasan yang tidak saya duga ternyata menjadi kenyataan. Sekarang saya akhirnya mengerti mengapa kamu putus dengan saya begitu tegas. Baiklah, biarkan semuanya kembali. Sebelum kita mendapatkan kotak yang salah di pesawat, kamu masih Ouyang yang tidak teratur. Saya masih Lin Meya yang bersemangat. Xiu tidak membantu saya naik ke kelas 1. Bahkan jika kita berdua bertemu di pesawat, kita hanya bertemu. Apakah menurutmu itu baik? Dan kamu seharusnya menikah dengan Xiu. Kalian berdua sangat cocok. Kalian ditakdirkan untuk bersama. Xiu akan bersemangat memperkenalkanmu padaku. Saya masih akan bersemangat. Tapi itu hanya karena saya sudah terlalu banyak melihat berita tentangmu di internet. Saya akan bersemangat untuk melihatmu. Saya akan sangat bersemangat untuk memberitahumu bahwa orangnya kamu hampir menabrak di Prancis. Itu aku. Aku juga akan sangat senang memberitahumu bahwa suatu kali kita berdua ada dalam penerbangan yang sama. Tapi secara pribadi, aku pasti akan mengingatkan Xiu dengan sangat serius agar dia harus berhati-hati dengan para influencer dan model itu. Kamu pikir itu akan baik-baik saja? Baik. Baiklah. Sekarang, kenangan kita berdua telah diubah olehku. Ouyang, bahagialah. Aku pergi. Jika kita bisa keluar hidup-hidup, aku akan memberitahumu. Baik, maka aku akan menunggu.
Halo Direktur Row. Mengapa kamu di sini? Aku baru saja menandatangani kontrak percobaan Dengan 3 bulan. Departemen Personalia. Aku adalah asisten administratifmu mulai sekarang. Bertanggung jawab atas semua hal pekerjaanmu. Jangan membuat masalah denganku. Aku tidak membuat masalah denganmu. Mengapa Tuan Ou tidak menyebutku? Selamat datang. Direktur Ou. Ini adalah jadwal untuk hari ini dan besok. Silakan lihat. Siu, silakan duduk. Apa yang terjadi? Apakah kamu pergi ke Lin Meya? Apakah dia datang kepadamu? Mengapa kamu memberitahunya kebenaran? Tidakkah kamu berpikir, dia seharusnya tahu kebenaran dari masalah ini? Dia adalah orang dewasa. Dia berhak tahu kebenaran tentang masalah ini. Selain itu hanya setelah mengetahui kebenaran, Dia bisa menentukan posisinya dengan cepat. kalian berdua juga bisa mengenali. Hubungan antara satu sama lain. Dan kembali ke jalur hidup normal kalian. Apakah yang aku lakukan? Ini salah. Tidak. Tidak apa-apa. Dia saudara perempuanmu. Aku calon kakak iparnya. Di masa depan kita berdua akan baik padanya. Kamu harus bekerja. Aku tidak akan mengganggumu. Pak puas. Lumayan. Explorer ini sangat hemat. Dilengkapi dengan turbocharger 2 liter dan transmisi otomatis 9 Sistem tenaga kecepatan. berkinerja ultra tinggi. Dan ada sunroof panorama besar di atap. Berapa harga mobil ini? Harga mobil kosong sekitar 160.000. Masih sangat bernilai. 160.000. Pak, sekilas selera Anda sangat bagus. Tampilan mobil ini Sangat stylish. penampilan Camaro sudah menjadi klasik yang diwariskan selama lebih dari 50 tahun. Desain wajah depan yang bersudut. Dan grill ganda 3 dimensi bergaya keluarga. Mengeluarkan aura sporty yang melekat. Dan desain keseluruhan. Membuat model ini semakin garang. Aku tahu semua ini. Katakan sesuatu yang tidak kuketahui. Tidak hanya tampilan luarnya yang bagus, Tapi interiornya juga cukup kaya. ada 24 lampu suasana warna untuk membuatmu merasa lebih keren. Juga dilengkapi dengan pemanas setir. Dan dukungan untuk pengisian daya nirkabel ponsel. Bagus. Cantik, apakah Anda puas dengan mobil ini? Cukup puas. Rasa operasional aktual mobil ini sangat kuat, terutama dorongan belakang saat akselerasi. Akan membuat pengemudi memiliki pengalaman yang cukup baik. Camaro dilengkapi dengan Bluetooth mobil. Dengan begitu Anda dapat melakukan dan menerima panggilan melalui musik yang ditampilkan di layar mobil. Aman dan nyaman. Pada saat yang sama lampu suasana 24 warna yang tertanam, pengisian daya ponsel nirkabel, dan pemanas listrik disk universal, bahkan saat berkendara di musim dingin, Akan terasa sangat nyaman. Apa kamu punya pertanyaan tentang mobil ini? Itu saja. Aku tidak tahu bagaimana harus melanjutkan. Tapi ketika aku melihat air mata Ouyang, aku tiba-tiba sadar bahwa dia lebih menderita dan lebih berani dariku saat dia harus menanggung semua ini sendirian. Aku tak ingin dia terkatung-katung Di lautan seorang diri.
Sebegitu kesepian dan putus asa. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan untuk membantunya sekarang adalah membiarkannya melihat bahwa aku belum dikalahkan. Dan aku baik-baik saja. Hanya dengan begitu, dia akan bisa berlari menuju pulau itu tanpa henti. Kita bisa kembali ke jalur semula. Dan segalanya akan baik-baik saja. Su Zijie, apa pendapatmu tentang mobil ini? Bagus. Sayangnya, aku tidak punya ayah kaya raya seperti itu. Kamu punya aku akan memberimu mobil ini. Mengapa kamu memberikannya padaku? Lalu aku bergantung pada wanita. Baiklah. Apa kamu sudah kuat sekarang? Aku harus kuat dalam hal ini. Aku harus berjuang untuk mobil pertamaku dalam hidup. Oke. Nona Du, apa kamu puas dengan mobil yang baru saja kamu uji? Di mana aku bisa bayar pakai kartu kredit? Ikuti jalan ini silakan. Cahaya atmosfer ini bisa berubah menjadi merah. Camaro sangat bagus. Mendengar suara mesin ini enak sekali. Izinkan aku menyetir mobilmu kapanpun boleh. Kapan saja. Hidangan terakhir. Masih ada satu hidangan lagi? Ya ampun, aku tidak bisa makan lagi. Mataku hampir copot. Siapa yang menyuruhmu makan sebanyak itu? Karena semuanya sangat lezat. Aku tidak bisa berhenti. Coba yang ini. Oke, biarkan aku mengambil suapan terakhir. Hati-hati, ini panas. Rasanya sangat enak. Baiklah, cepatlah beri nilai. Ayam goreng bumbu. 4 bintang. Lobster. Kamu hanya memberi 4 bintang untuk rasa yang lezat jintan dan rasa pedas. Kemudian aku tidak bisa menggunakannya sebagai rekomendasi koki. Ya, sangat direkomendasikan. Aku memberi 4 bintang karena ada 1 bintang yang hilang di lingkunganmu. Jadi aku tidak memberi 5 bintang. Baiklah. Kemudian kamu hanya memberi 3 bintang untuk hidangan yang tersisa. Apakah aku masih perlu memperbaiki? Tidak perlu memperbaiki. Aku memberi 3 bintang karena aku tidak suka makan hidangan ini. Aku tidak akan memberinya 1 bintang jika orang lain yang memasaknya. Terima kasih Nona Li Weiwei. Merupakan kehormatan bagiku. Biar ku katakan padamu Weiwei, kakak Tudo benar-benar mewarisi kemampuan ayahku. Masakannya sangat lezat. Jika ada kesempatan aku akan memintanya memasak beberapa hidangan untukmu. Aku hanya akan mencobanya hari ini. Aku bisa membantu. Ketika warung makanan sedang sibuk, Meya. Aku pikir kamu berbeda hari ini. Benarkah? Ya. Kenapa dia datang? Bisakah kita bicara di suatu tempat? Bilang saja di sini. Tidak ada yang perlu disembunyikan antara aku dan kamu.
Lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Baik, Aku dengar. Kau dipecat oleh grup OU. Aku pikir aku kenal beberapa teman. Jika kamu mau, aku bisa memperkenalkanmu ke beberapa sumber wawancara. Aku yakin kamu bisa berhasil di perusahaan lain. tidak perlu. Terima kasih. Kenapa Li Weiwei ada di sini sekarang? Apakah dia mengganggumu lagi? Aku teman baik Lin Mei ya. Aku datang untuk mencoba masakannya. Apa? Jika kamu datang ke sini untuk mengobrol denganku, lebih baik kamu pergi. Aku tidak di sini untuk mengobrol. Xiaoya. Bisakah kita kembali ke masa lalu? Jense, apakah kamu lupa minum obatmu? Aku sedang berbicara dengannya. Apa hubungannya denganmu? Tentu saja ada. Masalah Lin Meiya Adalah masalah kita. Aku memperingatkanmu untuk berbicara dengan sopan. terutama kepada perempuan. Kamu tidak diterima di sini. Silakan pergi. Jika aku bukan anak perempuan Ou Changlin, apakah kamu akan kembali padaku? Dulu itu tempat terbaik untuk kita berdua. Tapi Chen Zhe itu bukan dirimu. Kamu sudah berubah. Silakan pergi dari sini. Apakah kamu lelah? Tidak sama sekali. Maukah kamu menggendongku seperti ini terus? Tentu saja. Ayah? Chen Zhe bilang dia mau menggendongku seperti ini terus. Bahkan kalau aku sudah tua. Oke. Duduklah. Lobster pedas sudah matang. Cepat, Lobster pedas. Datang. Meiya. Kamu anaknya Om Ou. Kapan kamu tahu? Siapa yang bilang? Kak, kamu tahu tentang ini. Siapa yang bilang? Susiu. Susiu pasti sangat senang
Oh yang sekarang miliknya. Tidak masalah. Siapa Oh yang bersama sekarang? Chen Ze benar-benar brengsek. Dia meninggalkanmu untuk mendekati kakak Oh Rui. Dia sekarang tahu kamu adalah anak keluarga Oh dan langsung kembali padamu. Ya Tuhan, begitu cepat. Wei Wei. Meiya, kamu belum kalah. Oleh begitu banyak hal yang terjadi padamu belakangan ini, dan kamu masih menerimanya dengan tenang. Kamu bisa menghadapinya dengan damai. Aku sangat mengagumimu. Apa yang bisa kulakukan? Ayahku masih terbaring di rumah sakit. Dia hanya punya aku, jadi aku tidak boleh jatuh. Aku akan sangat menyesal padanya. Kalau aku lemah, dan aku akan sangat menyesal pada kakakmu untuk begitu banyak bantuan yang dia berikan padaku. Meiya, jangan bilang begitu. Kamu tidak perlu merasa terbebani, karena kami membantumu. Om Lin adalah kerabatmu. Juga kerabat kami. Mengerti? Ya Meiya, kamu punya kami. Ayah? Aku akhirnya mengerti mengapa kamu sangat menentang. Aku pergi ke grup O